Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farezi dengan NIM 130 120 4360. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok di mata kuliah visualisasi data. Di sini beranggotakan dengan saya sendiri Muhammad Farezi, lalu ada Ilham Muhtadin, lalu ada Ami Kudratul Ilham, lalu ada Muhammad Irhas Ada Abasyah. Untuk selanjutnya di sini kita bisa lihat di skrip ini tujuan utama dari skrip ini adalah untuk menampilkan daftar file yang ada di directory Kaggle Input. Ini berguna ketika kita ingin melihat struktur file dalam proyek Kaggle kita. Skrip ini menggunakan fungsi oswalk untuk melakukan iterasi melalui directory dan file-file di dalamnya, kemudian mencetak jalur lengkap dari setiap file yang ditemukan. Lalu untuk selanjutnya di sini terdapat skrip yang pada dasarnya untuk membaca file Excel yang bernama datamortality.xlsx yang terletak di directory Kaggle Input Data Mortality. File tersebut dibaca menggunakan fungsi pdread Excel dari pustaka Pandas. Opsi sheet name digunakan untuk menentukan nama sheet yang akan dibaca. Dalam hal ini adalah sheet 1. Opsi header 1 mengindikasikan bahwa baris kedua dari file Excel akan digunakan sebagai header kolom. Hasilnya disimpan dalam data frame df mortality. Lalu setelah itu dia akan membaca kode tersebut dan mencetak informasi tentang data frame df mortality menggunakan metode info. Metode ini memberikan ringkasan informasi tentang data frame termasuk jumlah baris dan kolom, nama kolom, tipe kolom, serta jumlah nilai yang tidak kosong untuk setiap kolom. Lalu di sini bisa kita lihat hasil dari skrip tersebut akan menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya bisa kita lihat kode ini memberikan 2 operasi pada data frame def mortality, mengubah nama kolom region, subregion, country, or area menjadi area menggunakan metode rename dengan opsi in place true, yang berarti perubahan tersebut diterapkan langsung pada data frame yang ada. Lalu yang kedua, memilih semua kolom dari indeks kolom kedua, kolom ketiga, hingga terakhir menggunakan slinging df mortality columns 2. Ini dilakukan untuk menampilkan data dari kolom ketiga hingga terakhir dalam data frame tersebut. Lalu bisa kita lihat di sini terdapat hasil dari skrip yang sebelumnya itu dibuat. Di sini terdapat ada area, nodes, location, lalu ada yang lain-lainnya, tipe, parents code, di sini ada year, ini ada total death. Nah di sini ada female mortality before age 40 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan penjelasan tentang tugas visualisasi data yang telah kami kerjakan. Kemudian di sini kami akan memvisualisasikan data tentang perbandingan angka kematian di Indonesia dengan angka kematian di dunia. Berikut adalah kode Python yang digunakan. Setelah library yang telah diimportkan di atas, kita melanjutkan kodenya dengan memilih area yang akan ditampilkan datanya itu dari Indonesia dan dunia. Jadi kita akan memilih kolom yang akan divisualisasikan, yaitu di mana kolom tersebut adalah area, kemudian kolom tahun dan total kematian. Kemudian kita akan mengkonversi data tahun menjadi data integer. Selanjutnya kita memfilter data dari tahun 2011 sampai dengan 2021, kemudian kita import data untuk defaulting, di indeksnya dijadikan sebagai tahun data tahun dijadikan sebagai indeks, kemudian kolomnya area, dan value-nya adalah total death atau total kematian. Nah, kemudian
datanya akan visualisasikan dalam bentuk diagram bar seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan memvisualisasikan data perbandingan angka kematian berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang pertama kita melihat data secara keseluruhan di dunia terlebih dahulu. Kemudian kita pilih kolom-kolom yang akan divisualisasikan. Kita lakukan rename terhadap kolomnya untuk mempermudah proses pemrosesan. Kemudian kita ini proses konversi data tahunnya menjadi data integer. Kemudian memfilter data. Kemudian kita mengkalkulasikan total kematian, menjumlahkan semua total kematian berdasarkan jenis kelaminnya untuk mendapatkan nilai 100% untuk mendapatkan persentase. Kemudian kita hitung kolom kematian berdasarkan jenis kelamin, kemudian bisa divisualisasikan dalam bentuk pie chart. Kenapa pie chart dipilih? Karena pie chart ini adalah diagram yang paling cocok untuk memvisualkan data dalam bentuk persentase. Kemudian ini kita memvisualisasikan data kematian berdasarkan jenis kelamin untuk data di Indonesia. Prosesnya sama seperti yang sebelumnya. Dan inilah tampilan dari diagram pie chart-nya. Baik, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk penjelasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Muhtadin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang selanjutnya kodenya kurang lebih seperti ini. Untuk baris yang pertama, di sini akan mengambil kolom area yang berisikan Word dan Indonesia. Untuk kode yang kedua, select country.ilog D2 berarti mengambil semua isi, tetapi hanya kolom 2, 10, dan 15 saja. Lalu mengganti namanya menjadi area, year, dan life ekspektasi. Selanjutnya itu merubah kolom year menjadi integer. Selanjutnya melakukan pivot dengan indeks yaitu year, kolom area, dan nilainya atau value-nya life ekspektasi. Selanjutnya untuk plotting, di sini kami akan menggunakan ukuran 2x6 untuk gambar yang pertama. Untuk nilai X yaitu pivot data.index atau di sini year. Lalu untuk Y-nya pivot data word, labelnya word, marker O. Lalu untuk gambar kedua, untuk nilai X-nya pivot data.index atau year. Untuk Y-nya pivot data Indonesia dengan label Indonesia dan marker O. Untuk judul kurang lebih seperti ini. Untuk X label kita akan menggunakan year, dan Y label kita akan menggunakan life ekspektasi. Selanjutnya kita akan menampilkan legend, lalu kita akan menggunakan grid atau garis-garis. Yang terakhir yaitu plt.show akan menampilkan gambar. Kode tersebut akan menghasilkan visualisasi perbandingan rata-rata harapan hidup antara Indonesia dan dunia dari tahun 1950 hingga 2021 dalam grafik garis atau line plot. Untuk kode kurang lebih seperti ini. Selanjutnya terjadi fluktuatif angka harapan hidup di tahun 1957 sampai 1975 yang disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain peperangan dan pandemi. Peperangan yang terkenal antara lain Amerika versus Uni Soviet, konflik di Kongo, dan perang Vietnam. Untuk pandemi, di sini pandemi yang dimaksud adalah pandemi influenza Asia atau flu Asia dan pandemi influenza Hong Kong atau flu Hong Kong. Selanjutnya, terjadi angka harapan hidup di Indonesia yang terjadi penurunan pada tahun 1966 sampai 1967.
dikarenakan peristiwa pembantaian orang-orang yang dituduh sebagai pendukung komunis di Indonesia. Selanjutnya, terjadi kembali penurunan angka harapan hidup di Indonesia pada tahun 2002 sampai 2007 yang disebabkan oleh kematian ibu hamil dan bayi meningkat drastis yang dikarenakan oleh spesies atau infeksi sistemik, kelainan bawaan, dan infeksi saluran pernapasan akut. Serta pada tahun 2004 terjadi tsunami di Aceh yang merenggut ratusan ribu korban jiwa. Dan yang terakhir, terjadi penurunan angka harapan hidup baik di Indonesia maupun di dunia pada tahun 2019 sampai 2021 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Ada kode script Python yang menggunakan matplotlib dan Seaborn untuk membuat 3 subplot untuk menampilkan histogram distribusi harapan hidup atau life expectancy. Jadi di sini saya akan menjelaskan setiap bagian kode secara terpisah. Yang pertama, di sini kami membuat subplot ya. Kami membuat subplot. Di sini ada fixplt. Kode ini untuk membuat 3 subplot dengan 1 kolom dan 3 baris dan menetapkan ukuran figur menjadi 12 kali 10 inci. Yang kedua di sini plot histogram word. Di sini dijelaskan plot histogram untuk data word ada pivot data word. Di sini fungsinya data yang akan diplot akan menunjukkan bahwa kurva kepadatan kernel juga akan ditampilkan. Warna plot diatur menjadi biru ya dengan 15 bits. Dan di sini disimpan di x0. Ya. Selanjutnya yang ketiga plot histogram Indonesia. Sini plot histogram untuk data Indonesia sintaknya mirip dengan plot sebelumnya, namun kali ini data yang digunakan adalah Indonesia. Plot ini disimpan di AXS1. Selanjutnya plot histogram word dan Indonesia dalam satu subplot. Kali ini histogram untuk Word dan Indonesia digambarkan dalam satu subplot terakhir AX2. Di sini ada AXS2. Label ini ditambahkan untuk masing-masing histogram dan legenda ditampilkan. Distribusi angka harapan hidup. Tentu saja di sini ada kita membuat 3 subplot dengan menggunakan data yang berbeda dari setiap subplot yaitu Word dan Indonesia. Jadi setelah itu histogram untuk masing-masing ditampilkan dalam subplot yang sesuai. Subplot terakhir menunjukkan kedua data dalam satu plot untuk perbandingan. Di sini salah satu contohnya. Ada distribution on life expectancy Word, distribution of life expectancy Indonesia, dan distribution of life expectancy Word and Indonesia. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurang, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.